Teman-teman, ini saya lagi di Surabaya. Saya dapat tugas nerbangin drone, tapi yang paling sulit cuplikannya. Lihat cuplikannya ya. Teman-teman, saya ini ada tugas nerbangin drone. Maaf ya kalau suara saya nggak kedengeran, karena ini lagi di tempat mall yang lagi belum selesai dibangun. Saya dapat tugas nerbangin drone untuk membawa tali. Bawa tali, coba bayangin. Dan waktu saya coba tanya, jadi tali itu akan dimasukin ke dalam antara besi baja dengan besi baja. Drone-nya harus naik bawa tali, melintasi besi bajanya itu. Lek. Nah, jadi talinya biar bisa begini, nanti ditarik dari bawah, seret. Untuk ngangkat sesuatu yang sangat berat, sekitar 2 ton beratnya. Tapi tali ini saya minta yang paling ringan, yang bisa dibawa oleh drone. Nah, nanti tali ringan udah lewat, tinggal diikat tali yang berat, lebih berat lagi, dan beban yang 2 ton itu. Saya tanya itu lebarnya berapa, jarak antara kolomnya itu katanya 80 cm. Sedangkan drone saya yang saya pakai Mavic Pro coba. Mendingan kalau Parrot itu, kenapa saya selalu bilang Parrot itu cocok untuk pekerjaan, karena Parrot itu kamera bisa naik ke atas, sehingga kalau ngelewati kolom-kolom di atas besi-besi itu kamera bisa lihat ke atas gitu. Kanan kirinya ngepasin tuh loh, ngerti ya maksud saya. Nah, ini nggak bisa, ini hanya bisa ngeliat ke bawah dan full sensor. Saya nanti harus uji dulu, ini masih ngecas karena dadakan juga, jadi masih ngecas. Nah, masalahnya teman-teman adalah pada saat ngelewatin itu tadi, baja-baja itu kan kayak gini, ngelewatin kayak gini. Nah, yang saya khawatir kalau pakai Mavic 2 Pro, Mavic 1 segala macam, ada sensornya terlalu lengkap, pas terbang gini oke lah ya, terbangnya oke, melintas set, ini sensor kan bisa ngek. Itu yang saya buat. Jadi harus saya tes dulu di sini. Saya akan tes drone-nya di sini, terbang rendah di sini dulu, gimana sifatnya dia kalau kena ini, gimana kalau dimatiin sensornya semua, gimana kalau dimatiin sensornya. Pokoknya saya cari caranya supaya kalau pas ngelintasin ini dia bisa nggak gitu, dan sensor tetap berfungsi supaya drone-nya bisa tetap diem, karena di sini nggak ada sinyal GPS, pasti nggak ada sinyal GPS. Lokasinya di sebelah sana. Nanti saya bawa ke tempat lokasi ya, saya liatin. Dan jaraknya di antara baja dan baja itu cuma 80 cm. 80 cm. Jadi saya harus ngukur ini kan. Ngukurnya lebarnya itu gini. Bukan ini loh ya yang diukur, tapi rentang balik-balik. Supaya benar-benar maksimal, maka pegang gini, dipegang. Pegang, ditarik ke samping. Set, ini maksimal nih. Nggak mungkin begini, nggak mungkin lah. Ini maksimal. Coba saya taruh di bawah ya. Oke. Ini garis dan 80 cm. Tadi saya ukur pakai kamera measurement di iPhone. Ini ternyata dari sini ke sini 90. Artinya dikurangi lagi 10 cm. Sekian. Nah, artinya drone ini benar-benar kondisinya mepet banget. Mepet banget. Sisa 10 sentian kanan kiri jaraknya tinggi, cuma ada 10 cm. Gak boleh ada kesalahan sama sekali. Dan nanti di sana itu di atasnya juga nggak terlalu tinggi. Jadi begitu ngelewatin gini, ini atasnya nggak terlalu tinggi. Jadi doakan ya. Mohon doanya dari teman-teman semua. Habis ini saya nunggu itu penuh dulu. Oke, tentunya semua settingan itu harus sesuai untuk indoor, karena kita nggak bisa pakai settingan outdoor di indoor. Ya seperti return to home itu tadi, jadikan hover, kemudian smart return to home dimatiin, kemudian sensor kanan kiri atas bawah dimatiin, kemudian pakai tripod mode supaya gerakannya tuh nggak nyentak gitu ya. Terus setting exposure-nya remote.
Jadi exposure-nya remote itu akan gini, kalau Anda tidak atur exposure-nya remote, nanti digerakin dikit gini loh, ngeng, itu sangat bahaya. Saya turunin sama exposure-nya, sehingga kalau saya belokin tuh dia cuma dikit aja geser. Terus juga sensitivity untuk kemampuan dia berhenti ngeremnya, itu semua. Dan yang menjadi pertimbangan saya yang bikin saya pusing itu adalah settingan VPS. Kotor ya. VPS itu Vision Positioning System ya, atau ya gitulah. Ini saya pakai HP karena kamera saya baterainya habis. Saya pakai HP, tapi pakai kamera belakang. Itu cermin di situ. Tuh. Tempatnya lewat tangga darurat ya. Mana? Loh. Oh, benar itu. Aduh. Vision nggak ada sinyal GPS-nya. Ini obstacle avoider-nya harus dimatiin semua ini. Mending liatin dulu deh, kita konsentrasi. Gak usah ngerekam, gak apa-apa. Ya, Nanti kita ceritain ke teman-teman. Oke. Nah, setelah saya coba dan saya sudah dapat settingannya semua, gimana supaya kalau ngelewatin itu nggak loncat. Saya matiin semua sensor-sensor, kemudian pakai tripod mode segala macam, sukses. Return to home dimatiin, artinya pilihannya hover, jangan return to home jangan. Jadi kalau kehilangan sinyal atau gangguan sinyal, pilih yang hover, diem drone-nya. Jadi sebetulnya kalau VPS saya matikan, artinya dia hanya bisa terbang maksimal 15 feet ketinggiannya, atau sekitar 4,5 meter lebih dikit lah ya, 5 meter maksimum. Sedangkan tingginya itu 20 meter. Posisi yang harus saya capai menggunakan drone itu 20 meter. Artinya ya sudah tidak mungkin saya pakai Mavic 2 Pro terbang indoor tanpa VPS ketinggian segitu, karena kalau VPS yang matikan drone-nya liar, murni attitude mode. Jadi dia benar-benar remote ditaruh gitu bisa geser sendiri. Ya saya nggak berani, tentunya saya nggak berani. Yang seharusnya saya bawa Parrot saya. Kenapa? Karena Parrot itu nggak ada gitu-gitu. Dia tidak ada sensor depan, belakang, kanan, kiri, dan hanya ada sensor belakang untuk stabilisasi. Dan dia pada saat terbang tanpa GPS pun mau setinggi apa juga bisa. Dan mengandalkan 2 sensor di bawahnya kalau Parrot, ultrasonic dan itu kamera kecil infrared atau kamera apa itu ya. Sangat stabil kalau Parrot. Dan yang hal berikutnya adalah ketika sudah ada di atas, tentunya saya nggak mungkin bawa turun tali. Kalau talinya itu saya bawa turun menggunakan drone. Nah, itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Jadi bayangin ya, drone bawa pakai tali ini, tali. Nah nih, misal nih drone-nya ya terbang nih, kemudian ngelewatin rintangan itu, terus drone-nya bawa talinya gini,
terus coba turun talinya, kan nggak mungkin, ya nggak sih? Ini kan kena baling-baling. Kalau ada posisi tali begini, drone di bawah tali, ini kan artinya drone talinya kena baling-baling. Ya. Nah, jadi memang sudah saya rencanakan ketika nanti tali sudah melintas gini, drone bawa, saya geser ke sini, saya shutdown, matikan, emergency shutdown, drone-nya saya jatuhkan, kondisi mesin mati dan ditahan oleh tali yang dia bawa. Jadi gini, udah lewat gini, matiin, set. Nah ini ditahan dari sini, dari sisi yang sini ditahan, terus drone-nya diturunin pelan-pelan, keadaannya pasti miring gini kan, turunin pelan-pelan. Mavic itu beda dengan Parrot. Yang itulah kenapa saya nyesel nggak bawa Parrot saya, karena kalau Parrot itu tanpa dimatikan, pilihannya bisa dua. Kalau Parrot dimatikan paksa, emergency stop set dengan kondisi itu, atau di landing, tombol landing itu dia gini, ngek, langsung turun, ngek. Dan dengan bodinya Parrot yang lentur, yang ringan, yang kecil, jauh lebih kecil dari Mavic 2 Pro, tentunya dia langsung mati mesin. Karena kalau miring ya, Parrot itu kalau miring atau kebentur sesuatu, salah satu baling-balingnya, dia mati, motornya mati. Itu yang sangat diperlukan, itu motornya mati, karena dia akan jadi pemberat gitu. Jadi saya simpulkan bahwa project kemarin gagal karena saya tidak bawa Parrot saya. Mavic itu kalau benturan dia panik, gini. Parrot kalau benturan mati, langsung jatuh, langsung bisa ditangkap. Kemungkinan terburuknya ditangkap, dan kemungkinan positifnya adalah mesin mati langsung. Nabrak gitu ya, di antara dua kolom itu kalau saya terbangin itu kena aja, gitu, mati motornya, dia jatuh. Di bawah saya bisa minta tolong orang-orang siap-siap tangkep ya, kalau drone-nya jatuh tangkep. Kalau Mavic kan enggak. Mavic kan bisa ngek, rusak dulu. Entah gimbalnya rusak, kena bentur di atas baru jatuh atau gimana, saya nggak tahu. Kalau Parrot tidak, mati. Jadi gini teman-teman, saya bukan mau promosi Parrot, tapi kita pakai drone yang sesuai kebutuhan. Kalau untuk pekerjaan proyek-proyek, saya anjurkan, sangat-sangat anjurkan kalian gunakan Parrot. Proyek konstruksi maksud saya ya, karena dia kameranya bisa ke atas. Jadi kalau mau ngelewatin sesuatu di atas, kita bisa lihat ke atas, ngepasin gitu, dan bisa lihat ke bawah ya. Dan bodinya kecil, kalaupun jatuh dia kemungkinan rusaknya lebih kecil, masih sempat ditangkep dan segala macam. Tapi kalau Anda membutuhkan benar-benar shoot yang detail, foto yang stabil, yang apa, pakai Mavic, pakai produk DJI, Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Mavic Spark, atau pakai Phantom. Jadi kebutuhannya beda. Konstruksi drone yang membantu pakai Parrot, tapi kalau drone yang untuk nge-shoot keindahan, ya, menampilkan sebuah keindahan gambar apa, Mavic 2 Pro tentu, iya. Pertimbangkan itu. Anda tidak perlu malu dengan sebuah kegagalan. Saya tidak malu dengan kegagalan saya tadi malam. Saya tidak malu karena kenapa malu? Kalaupun saya melakukan tindakan terbang terus crash, saya akan share kepada Anda. Cuman kemarin memang saya cancel, saya batalkan. Nilai projectnya lumayan, di atas 10 juta tuh saya kalau bisa beneran kayak gitu. Cuman wah, ini nggak masuk akal, nggak bisa pakai Mavic. Jadi saya cancel, karena percuma, tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Gitu teman-teman. Bisa aja saya kalau mau bohong bahwa saya sudah selesai, udah bisa, oh maaf ya, nggak ada yang sempat ngerekamin, jadi nggak kerekam peristiwanya, tapi sudah sukses. Bisa aja saya bohong seperti itu. Tapi buat apa saya bohong? Saya tidak malu dengan sesuatu yang gagal. Saya tidak malu. Bahkan saya tidak pernah menghapus komen di media sosial, karena no regret. Itu dulu ya dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Pakai HP.